Baik, kita lanjutkan di sini seri belajar kita untuk yang CRUD data menggunakan Laravel di sini. Pada video sebelumnya kita sudah membuat kemana untuk migrasi, kemudian eh, di sini sudah ada tabelnya seperti itu. Jadi nama database-nya Web Service 21 yang bisa kita set di env kayak gitu. Ini ada env, kemudian di atas ini ada nama database yang kita pakai. Kemudian di sini sudah database-nya, kemudian ada tabel yang sudah kita buat di sini namanya customer yang sudah ada. Jadi ini tabelnya seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut untuk menampilkan data. Untuk yang sekarang ini kita coba nampilin data dulu seperti itu dari database yang ada atau dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jadi di sini yang pertama tentu saja kita bikin dulu routingnya kayak gitu. Jadi kita bikin rootnya dulu di sini untuk nampilin data, biasa namanya nanti index. Ya. Ini misalkan namanya ini misalkan di sini nama untuk nampilin data produk seperti itu, customer seperti itu, berarti di sini kita bisa bikin namanya customer seperti itu, koma di sini. Kemudian dia ke controller, ketika diakses customer nanti di sini dia ke controller, customer controller. Add index, nanti kita buatin dia fungsi untuk index. Jadi di sini ketika dia akses customer, nanti dia ke customer controller yang sudah kita buat yang ada di sini. Kemudian di sini kita perlu buatkan method index namanya. Oke. Jadi silahkan pindah ke customer controller. Di sini kita buatkan method index, public function index seperti itu. Nah, karena ini untuk nampilin data, berarti nanti kita ini untuk nampilin data, berarti nanti di sini kita ambil model yang sudah kita buat, namanya model customer. Jadi bisa aja nanti kita masukin data yang ada dari tabel ini atau dari model ini yang diambil dari model ke dalam variabel customers. Jadi ini kita ke customer kayak gitu. Jadi diakses modelnya. Nanti di atas di sini jangan lupa ada use app customer, itu harus ada. Jadi ini dia ngambil dari folder app, nama filenya customer. Sini kita panggil kelasnya di sini. Kemudian karena ini untuk ngambil semua data berarti bisa pakai all di sini. Oke, kayak gitu. Nah, untuk melihat data ini keambil apa enggak, sudah berhasil diambil apa enggak, data yang dari database ini. Jadi kayak gitu, ini kan datanya. Nah, ini datanya kayak gitu. Sudah bisa terambil apa enggak? Kita bisa pakai namanya dumper die yang udah dibuat oleh Laravel. Atau cara panjangnya ya pakai vardam seperti itu. Tapi kita lebih enak pakai dumper die ini aja. Dumper die customer. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Di sini cara menjalankan berarti root get customer ini kita copy aja, ditaruh di sini. Jadi ini kita enter. Nah, di sini kita sudah dapat datanya. Ada dua data, array-nya dua seperti itu. Jadi ini dari tadi kelasnya. Nah, ini datanya nanti jadi data pertama. Di sini ada atributnya, ada 7 itu. Apa namanya? Ada 7 field yang kita punya seperti itu. Kemudian ada data kedua. Di sini sama 7 field juga. Jadi kalau kita bikin satu data lagi di sini, misal saya copy yang ini, hal namanya seperti itu, kemudian ini kita ganti sedikit. Ini misalkan biar nggak sama di sini. Nah, kayak gitu. Bumi Pertiwi.
Ini misal kita ganti juga. Oke, kayak gitu. Kemudian kita. Jadi di sini kita punya 3 data. Di sini kalau kita refresh sekarang, nah kita dapat 3 data. Berarti kan data yang di sini sudah keambil kan kayak gitu. Bisa kita lihat juga ketika kita akses data ketiga di sini yang keambil yang barusan kita masukin kayak gitu. Oke. Jadi ini cara ngambil data gampang sekali di Laravel. Jadi yang pertama sekali lagi bikin dulu routingnya ke controller mana kayak gitu. Kemudian nanti di controllernya kita ambil modelnya, pakai all aja langsung selesai. Nah, kemudian nanti kita coba nampilin data pakai yang seperti ini. Kalau udah berhasil ini ya dihapus saja, nggak perlu dipakai seperti itu. Oke, sekarang gimana nampilin data ini ke view yang ada di sini seperti itu. Nah, sebelumnya kita bikin dulu folder view-nya di sini biar rapi seperti itu. Jadi di folder view di sini kita bikin satu directory namanya customer atau pelanggan kayak gitu. Kalau mau bahasa Indonesia bisa di sini pakainya pelanggan misalkan kalau mau ganti namanya. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini di dalam ini kita bikin satu file namanya index.blade.php. Nah, karena kita di Laravel pakai template blade, jadi jangan lupa index.blade. Oke, ini kita sudah punya filenya, file indexnya seperti itu di sini. Nah, sekarang yang indeks ini nanti tentunya untuk nampilin data yang ada, kan seperti itu. Sebenarnya kita bisa pakai template yang di sini, yang template underscore main ini, misalkan kayak gitu, itu bisa-bisa aja kalau mau dipakai. Jadi kalau kita lihat di sini template-nya seperti apa. Nah, ini template ini kan bisa kita pakai juga sebenarnya, kan kayak gitu. Tapi untuk melihat gimana cara pakai template yang ini, silahkan nanti dilihat video-video sebelumnya, bagaimana modelnya pakai template yang ada yang di sini. Nah, mungkin kita bedakan saja template adminnya, karena ini kita kemarin kan untuk halaman depan ceritanya. Sekarang ini untuk halaman adminnya, atau untuk nanti yang input-input data. Seperti itu, ini contohnya. Nanti datanya kita tampilin di sini-sini, seperti itu. Di mana tempat yang ada di sini. Oke, berarti kita bisa bikin template baru untuk admin. Misalkan di sini namanya kita buat satu folder admin team misalkan nama foldernya. Kemudian di sini kita buat satu file underscore master.blade.php. Underscore ini kita buat ada file underscore-nya karena di sini untuk bedakan ini nanti file untuk template-nya, bukan untuk nampilin data atau apa yang lain seperti itu. Jadi ini underscore. Kemudian di sini kita coba pakai Bootstrap 4. Jadi cara jangan bingung nanti dengan apa yang saya ambil di sini. Sebenarnya ini cuma Bootstrap biasa. Bisa kita ambil dari apa namanya? Dari dari get Bootstrap yang ada di webnya. Itu template itu sebenarnya bisa diambil dari sini. Getbootstrap.com kayak gitu. Kalau memang bingung yang ini maksudnya nanti bisa saya hapus. Ini kita ulang ambil dari sini aja. Get started, nanti pilih aja yang 46 atau yang 5 juga nggak apa-apa, sama aja. Ini CSS yang diambil kayak gitu. Ini kita copy. Jangan lupa di sini bikin file HTML yang kayak gini, kemudian di sini kita taruh strap yang kita ambil tadi. Selanjutnya di sini kan ada JavaScript-nya juga. Nah, ini JavaScript-nya seperti itu. Jadi ini bisa kita copy juga. Jangan lupa JavaScript-nya di sini. Taruh JavaScript-nya di atas penutup body yang ada. Nah, oke, kalau sudah seperti ini sudah jadi ini apa namanya? Model Bootstrap yang kita pakai untuk template master kita.
Tapi tadi saya make yang tadi yang di sini di BS4 kayak gitu. Ini sebenarnya plugin yang ada di PHP Storm yang saya pakai. Jadi seperti itu, ini udah jadi semua. Cuma kalau mau bikin nggak punya template plugin PHP Storm ya kayak tadi itu, tinggal ngambil dari sini dari Get Bootstrap ini ada. Seperti itu modelnya. Oke. Ini sudah, kemudian di sini kita perlu tambahkan sedikit karena ini master, ini ada container. Ini memang bawaan dari bootstrapnya seperti itu. Kemudian kalau kita mau nanti ada menu di atasnya di sini, berarti kita bisa cari menu di sini, namanya navbar. Nah, ini navbar seperti ini. Ini contoh menunya, ini bisa kita copy. Jadi copy aja yang ini, atau bisa pakai ini. Ngapain itu blok-blok tadi itu. Nah, ini kita copy paste di sini. Oke. Jadi kita paste di dalam kontainer ini seperti itu. Nah, ini contohnya misalkan ini truth data seperti biasa. Drop down-nya kita hapus karena nggak kepake juga. Disable ini kita hapus juga. Kemudian form ini juga nggak kepake. Jadi yang kita tinggalin cuma ini aja. Nah, karena ini tadi untuk customer, ini misalkan kita bikinin aja customer, nanti kemudian di sini bisa kita pakai URL, kemudian di sini kan customer. Customer ngambil dari mana? Ini ngambil dari web yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi customer diambil dari sana. Oke, yang sekarang kita lanjutkan. Ini kan navigasinya, navbarnya seperti itu. Kemudian di sini tentu aja ada namanya yield. Yield di sini namanya isi. Nanti ini tempat kita naruh isi dari master ini atau nanti yang diindeksin. Kemudian di sini juga bisa kita tambahkan di sini yield judul misalkan. Nanti judul di sini kita pakaiin dia judul kayak gitu. Kalau nanti kira-kira kita mau nambahin CSS yang lain, bisa kita tambahin di sini CSS. Gitu. Jadi nanti misalkan satu halaman dia butuh CSS yang agak beda, nanti kita bisa tambahin CSS. Nanti ditaruh di bawah sini. Sama dengan JavaScript, kita misalkan nanti mau bikin JavaScript tambahan seperti itu. Ini bisa kita pakai JS kayak gitu. Jadi yield JS seperti itu. Kemudian yield isi, kemudian di sini yield CSS, yield judul. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah yang seperti ini di master. Sekarang di bagian indeks ini, kita hanya butuh untuk nge-extend dari master yang tadi. Extend, kayak gitu, dari, ini tak besarin dulu. Jadi master, seperti itu. Nah, kemudian dari ada yield title, jadi kita mau titelnya apa, ini misalkan data, salah ini, section title apa judul? Judul kayaknya. Nah, judul isinya nanti di sini data customer atau data pelanggan kalau mau. Ini biar beda aja, nggak apa-apa kalau mau pakai customer. Kemudian section selanjutnya di sini tentu saja section isi yang tadi. Nah, jadi tempat kita naruhnya nanti data itu nanti kita tampilin di sini. Nanti urusan dari Laravel yang menginjek file index ini ke dalam master seperti itu. Oke, jadi yang di sini sekarang kita bikin dulu row-nya. Ini ngikutin Kemudian di sini call 6 misalkan untuk tabelnya nanti biar nggak terlalu lebar. Kemudian di sini kita bikinin dia card. Kemudian di sini ada card header. Ini data customer, misal kayak gitu. Kemudian di sini ada card body. Nah,
Di dalam card body ini nanti baru kita buatkan dia table ordered kayak gitu. Kemudian T-head, sini ada TR, kemudian TH. TH-nya nanti sesuai dengan jumlah dari kolom yang ada di database yang kita buat. Ini kayaknya ada 6 kayaknya. Jadi yang pertama di sini nomor. Coba kita lihat database-nya apa isinya. Name, phone, email, address. Berarti di sini name, phone, email, address. Nah, sini nanti ada aksinya yang terakhir. Nah, selanjutnya di sini T-head, kemudian di dalam sini ada T-body. Oh ya, agak salah di sini. T-body, TR, TD. TD-nya ada 6 juga. Nah, kayak gitu. Jadi yang pertama nanti di sini kan nomor dulu, kemudian selanjutnya ada selanjutnya. Oke, konsepnya yang sekarang di sini coba kita lihat dulu. Ini kita tampilin dulu yang di sini ya. Nah, caranya nanti untuk nampilin berarti kita di sini pindah ke controller customer, kemudian di sini return view-nya ke index pelanggan, index kayak gitu. View-nya ke sana. Kemudian kita mau nampilin data ini ke dalam view ini. Caranya di sini pakainya koma, compact kayak gitu. Kemudian di sini nama variabel. Jangan lupa di sini pakai petik kalau pakai compact kayak gitu. Oke. Jadi ini kita coba yang kayak gini. Ketika diakses sekarang yang customer ini, enter. Nah, nanti dia sudah nampilin data ini. Tapi ini kebesaran. Kayak gitu. Jadi dia udah nampilin. Cuma ini kan kita belum perbaiki sedikit yang di bagian indeks ini. Mungkin di sini ada MT itu maksudnya margin top. Margin topnya 2 biar ada jarak yang ini dengan yang di atas kayak gitu. Coba kita lihat sekarang. Nah, ini ada jaraknya sedikit. Kemudian di sini misalkan karena ini lebar pakai 8 aja mungkin. Jadi kita bisa pakai 8 biar agak lebar sedikit. Oke. Margin topnya mungkin terlalu kecil gitu, bisa pakai 4 apa-apa. Kayak gitu. Kalau mau dilebarin semua ya tinggal di sini pakai 12, tapi saya nggak terlalu suka. Nanti siapa tahu ada yang mau silahkan aja. Nah, kayak gitu. Oke, ini kita sudah dapat header dari tabelnya. Sekarang kan tinggal nampilin datanya seperti apa. Nah, untuk nampilin data kan nanti perulangannya itu kan ada dari baris kedua sampai berapa jumlah data yang ada di database kita seperti itu. Berarti caranya nanti kan kita bikinin perulangan di sini karena ini yang merupakan baris keduanya. Jangan dari body. Seperti itu. Nanti yang kita ulang itu dari sini. Nah, caranya di sini berarti pakainya for each kayak gitu. For each apa? For each nanti dari variabel yang ada di sini. Namanya kan customers. Ada S-nya jangan lupa. For each customer as dollar data misalkan, atau kalau mau nah dia nggak pakai S seperti itu karena dia satu-satu, itu bisa-bisa aja. Jangan lupa di bawah di sini dipakein and for each kayak gitu. Nah, ini juga penting nih. Ketika nanti ada apa TR ini kan posisinya ini kan di dalam for each. Berarti nanti ini harus kita masukin satu tab gitu biar jelas ini kalau ini di dalam for each. Oke, jadi ini yang pertama. Yang pertama di sini kita mau nampilin nomor. Nah, dari Laravel sudah ada bawaannya, itu nampilin nomor pakainya loop iteration.
Ini untuk nampilin nomor urut dari jumlah data yang ada. Kalau kita coba di sini, refresh. Nah, ini kita udah dapat 3 data yang ada dari sini seperti itu. Ini sekali lagi bukan ID ya, tapi looping dari nomor urutan aja seperti itu, bukan ID-nya yang diambil. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal bikin customer apa ini? Name seperti itu. Karena mau ngambil name, ini nama kolomnya sekarang. Name dari kolom kita. Name, berarti name di sana. Nah, ini kita sudah dapat data. Selanjutnya ya tinggal di ini aja. Ini nanti kita hapus saja biar cepat. Name pun apa lagi? Email address. Email address. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita sudah dapat semua data. Oke. Jadi ada email address-nya di sana. Nah, selanjutnya di sini kita mau ini untuk nampilin data seperti ini caranya, kayak gitu. Kemudian di sini kalau mau selanjutnya kan nanti ada form tambah kah kayak gitu atau button tambah di sini. Kemudian di sini ada titik apa namanya button delete sama button edit nanti. Itu bisa kita buatkan. Tapi untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini biar nggak terlalu panjang. Jadi untuk nampilin data sekali lagi saya ulang sedikit. Tadi agak panjang karena kita baru bikin master view-nya yang ada di sini. Jadi untuk nampilin data awalnya kita mulai dulu dari routing-nya, kayak gitu route customer. Kemudian routing ini nanti dia ngarah ke index yang ada di sini, controller customer controller, kemudian namanya index kayak gitu. Kemudian nanti di customer controller di sini kita panggil model yang sudah kita bikin. Nah, jadi kita panggil modelnya yang sudah kita bikin. Kalau kita buka modelnya di sini, ini nama customernya, model customernya seperti itu. Kemudian di sini karena manggil semua data berarti dari Laravel sudah dibuatkan di sini all namanya untuk semua data. Nah, dari data ini kita teruskan dia ke view yang ada di folder resource gitu. Jadi nama foldernya di sini sudah kita buatkan pelanggan. Di sini ada pelanggan, biar beda aja sebenarnya. Ini kan customer sebenarnya. Kemudian ini index ini nama filenya yang ada di sini. Kemudian kita teruskan data yang ada yang kita ambil sebelumnya ke file ini. Caranya dengan pakai helper compact namanya compact, kemudian nama variabelnya apa seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini nanti kita ngarah ke view-nya sekarang. Jadi yang di sini tadi kita bikin template blade template seperti itu, ada master. Kemudian di sini yang diindeks di sini kita extend dari master yang ada di sini. Ada section judul untuk merubah judul. Di sini sudah data pelanggan kayak gitu. Atau kalau mau ganti data customer bisa aja. Di sini berarti nanti bakalan kelihatan data customer. Kemudian di sini ada isi. Isinya ini yang diinjak ke file master yang ada di sini. Seperti itu. Jadi di sini section. Di sini kemudian ada card. Ini dipelajari aja kalau ada yang belum paham maksudnya card seperti apa. Nanti tinggal dipelajari, gampang. Kemudian nanti selanjutnya di sini kita buatkan tabel yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita tampilkan data yang ada dari controller tadi. Nah, customers di sini diambil dari controller. Di sini ada customers kayak gitu. Jadi kalau saya di sini ganti dengan data, di sini berarti harus data. Di sini juga harus data. Kalau tetap customers kayak gini, nanti ada errornya. Coba kita lihat errornya. Nah, di sini ada errornya kayak undefined variable customers. Kayak gitu. Customers ini dia nggak tahu dari mana. Karena di controller, di sini kita namanya data. Berarti di sini saya harus ganti pakai data. Kayak gitu.
baru nanti datanya bisa keambil. Nah, cuma best practice-nya di sini kita pakai customers yang ada S-nya, atau karena dia datanya lebih dari satu berarti pakainya plural. Ini juga sama, jadi data customers yang ada S. Ini kayak gitu. Oke, itu saja mungkin untuk yang di menampilkan data. Kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk menambah data. Sekian dan terima kasih.